sensor dengan program apa namanya mandiri ya. Sensor mandiri. Sensor mandiri. Sekarang memperjelas. Ya, sekarang memperjelas statusnya dengan simbol badak gitu ya. Ya. Jadi dulu kita sering tuh kalau ledek-ledekan tuh, Anda muka badak. Muka badak, lu kayak badak lu. Nah, ya. Jadi sensor itu, ya kan? Berilah kekuatan, berilah keberanian, Kau memberikan matahari di tangan kanan, rembulan di tangan, zaitun di pundak kanan, dan mata pedang pundak kiri untuk melawan kembali dari dengan perbuatan, dengan kata-kata, tidaknya dengan diam. Kegiatan perfilman hari ini hendaknya menjadi bagian dari amal perbuatan yang Kau ridhoi, bagian dari perjuangan mengemban amanat sebagai khalifah di bumi perfilman, di bumi negara kesatuan. Sensor film. Maskot Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri berwujud badak Jawa yang mengenakan kaos kuning bertuliskan "Tontonlah sesuai usia". Maskot ini hadir dalam bentuk boneka berukuran besar dan sinema standi yang dipasang di area bioskop Sadar Sensor Mandiri yang berada di bawah naungan Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia. Itu menurut Lia Wanadriani yang menulis Penulisnya Wanadriani Santosa dari Antara. di Antara. Jadi maskot Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri berwujud badak Jawa mengenakan kaos kuning bertuliskan "Tontonlah sesuai usia". Ya. Wow. Maskot ini hadir dalam bentuk boneka berukuran besar yang dipasang di area bioskop Sadar Sensor Mandiri yang berada di bawah naungan Gabungan Pengusaha Bioskop. Jadi kita kan sering tuh ya. Sekarang jadi sensor dengan program apa namanya mandiri ya. Sensor mandiri. Sensor mandiri. Sekarang memperjelas. Ya, sekarang memperjelas statusnya dengan simbol badak gitu ya. Ya. Jadi dulu kita sering tuh kalau ledek-ledekan tuh, Anda muka badak. Muka badak, lu kayak badak lu. Nah, ya. Jadi sensor itu, ya kan? Iya, jadi dulu pertanyaan sensor itu? mandiri ini yang sekarang lagi disosialisasikan dengan badak itu. Ini sebetulnya sensor mandiri ini untuk pembuat film atau untuk penonton film? Ini saya kadang-kadang masih confused gitu. Padahal sensor mandiri itu kan berangkatnya dari karya sineas. Artinya sensor mandiri itu kan sudah seharusnya awalnya ada dari sineas itu. Penonton tinggal menontonlah sesuai usia. Lah kan sensor sudah nulis. Iya, makanya itu 17 tahun, 13 tahun ke atas, semua umur. Itu ini maksudnya apa? Ya, itu yang bisa menjelaskan dengan tadi membuat Anda confused ya. Yaitu harus badak gitu yang mukanya tadi gitu. Jadi gini sih. Badak yang mukanya tadi. Jadi muka badak gitu ya. Iya kan. Jadi sensor itu diselenggarakan kan sebenarnya adalah untuk melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film. Itu tuh awalnya ya. Itu pun dari segi kalimat kerennya tuh, yaitu sehingga memang itu menjadi tugas negara yang direpresentasikan lewat lembaga namanya Lembaga Sensor Film gitu kan, untuk bagaimana memilah-milah film kelayakan sebuah film ditonton ke publik ya, sehingga ini loh yang layak, yang kemudian oleh pedoman sensor ada kriteria untuk 13 tahun, semua umur, 18 tahun dan sebagainya ya. Suka-suka lah itu klasifikasi ya. Sekarang sudah tidak mengenal pemotongan karena untuk menghargai kreativitas. Jadi intinya itu memang tanggung jawab negara untuk melindungi masyarakat dari pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh film ya. Nah sekarang gerakan yang Anda tanyakan tadi kan gerakan apa namanya sensor mandiri. Sekarang
orang-orang masyarakat atau mungkin pembuat film tadi yang Anda confuse diprogramkan atau mereka punya proyek supaya mereka bisa sensor mandiri. Ya, jadi kan begini, maksud saya begini, ini ditujukan kepada penonton. Ya. Nontonlah film sesuai usia, ya kan? Ya itu nggak usah ada begitu juga. Maksudnya kan kenapa di bioskop itu ditulisin? Iya, makanya. Ya memang harus begitu. Iya, kan nggak usah, karena begini. Terus kemudian Ya makanya saya baca bahwa kenapa diambil badak Jawa? Makanya Badak Jawa adalah hewan yang melindungi dengan contoh anak-anaknya selalu berada di dekat kaki-kaki badak itu, induk badak itu. Ya. Nah, tapi disuruh mandiri. Iya. Ya. Nah, sekarang kan masalahnya begini. Masalahnya kan justru bukannya yang harus didudukan itu adalah pembuat filmnya. Ya itu kan Sensor sebenarnya mandiri juga itu. nggak harus. Sebenarnya pembuat film kan bebas aja, biarin aja bikin film, nanti sensor tinggal sesuai dengan pedomannya, tinggal film lu masuk kategori 21 tahun ke atas, film kamu masuk kan tinggal gitu aja. Ya, Ngapain juga harus ada itu? jadi sekarang pertanyaannya, tujuan dari adanya gerakan sensor mandiri melalui figur badak Makanya Jawa saya tak menjelaskan dengan badak tadi, dengan vokal badak tadi. Ya. Makanya supaya confuse kita ya, bukan supaya tidak confuse. Jadi kalau ada gerakan sensor mandiri berarti outputnya adalah bagaimana masyarakat mampu menyensor film itu sendiri. Gitu kan? Supaya tidak terpengaruh oleh dampak-dampak negatif yang ditimbulkan. Ya, tidak menonton film yang menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif karena usia mereka. Ya, salah satu caranya lewat usia, ya, gitu kan. Nah, sehingga output program ini logikanya adalah kalau program ini berhasil berarti menciptakan masyarakat yang mau menyensor sendiri. Ya. Sehingga lembaga sensor film nggak dibutuhkan pada saat itu. Entah apa lagi. Enggak, saya mah dulu dari kecil, ya saya udah tua, udah 60 tahun lebih. Saya dari kecil juga nggak pernah nonton kalau film itu bukan waktu anak-anak, kalau bukan buat anak-anak juga saya nggak nonton. Iya. 13 tahun ke atas, sebelum 17 saya nonton, 17 tahun enggak. Artinya Ya. gini. Artinya dulu di bioskop dulu ya, itu justru bioskop itu sudah mensortir, sudah memfilter calon-calon penontonnya gitu loh. Ya. Dan kemudian itu selalu ada pemeriksaan di saat film main itu diperiksa. Di film 17 tahun ada nggak anak-anak di bawah 17 tahun yang nonton? Ya. Nah, persoalannya ini kan bukan di penontonnya kalau saya bilang. Yang paling utama di tempat jual tiketnya. Iya, itu persoalan lain lah ya. Persoalan lain. Yang ingin saya kan ini menjawab Anda yang tadi tentang confuse, tentang program sensor mandiri. Ya kan? Kali itu kan jelas ada aturan film 17 tahun, 18 tahun. Lalu kalau ada yang melanggar, misalnya orang tua bawa anak-anaknya lalu lolos, tinggal yang salah siapa, kan gitu kan? Iya. Yang salah apakah yang membeli tiket, yang menjual tiket, bioskopnya, dan sebagainya. Dan itu kan urusan polisi. Atau kalau itu masuk delik aduan kan tinggal ada yang mengadu dan sebagainya gitu ya. Gini, artinya begini, kalau sensor sudah mengklasifikasi usia penonton, tentunya bahwa sensor sebagai lembaga resmi negara yang mengatur urusan klasifikasi usia menonton dan sudah memberikan stempel, tentunya yang menjalankan itu kan adalah displaynya. Ya udahlah, itu Kenapa itu makanya nggak disalahin? Sekarang penontonnya yang disadarkan kembali, bioskopnya sendiri disadarkan nggak? ya disadarkan juga, cuma Lewat apa? kita Badak hapus. juga? Enggak, kan itu kan ditulisin itu, tontonlah sesuai dengan itunya. Iya, Terus di iya, situ iya. ditulis 17 tahun, 18 Nah, ini tahun. Nanti kan penjaganya ngomong ini untuk dewasa loh dan sebagainya. Kita positif saja lah, jangan itu. Cuma Loh, saya mau fokus, justru sangat positif. ya, saya justru mau membahas tentang tadi ya. Kalau sensor mandiri gini. Kita mulai dari ini kan sebuah program, ini sebuah proyek. Ya. Namanya Gerakan Sensor Mandiri. Ya. Dan itu bentuknya kan ini kampanye, kerjasama dengan bioskop, masang itu membuat apa tadi, boneka badak tadi, ya kan? Apa ini bukan cuma program aja karena udah biayanya disetujui? Saya mau kemudian ngomong ke sana. Nah, di luar itu ada sosialisasi. Nah ya, sehingga sesuatu program itu kan pasti karena ini outputnya adalah yaitu masyarakat supaya punya kesadaran sendiri untuk menyensor film, sehingga
logika saya kalau memang program itu akan berhasil atau diasumsikan berhasil, nah kalau sebuah program diasumsikan tidak bakal berhasil, gimana? Kan gitu. Nah, kita asumsikan program itu akan berhasil, maka outputnya adalah masyarakat bisa menyensor film yang akan ditontonnya sendiri. Pada saat itulah sensor harus dibubarkan, ya kan? Ketika sensor masih berperan kayak sekarang ini, berarti program itu tidak pernah berhasil atau belum berhasil, kan gitu bos? Ya kan, logikanya gitu. Nah, sedangkan proses sensor mandiri ini pakai telepon saya matiin dulu ya. Padahal sensor mandiri ini rasa-rasanya sudah berlangsung sekian tahun yang lalu, dan kita berkali-kali sering mendengar bahwa sosialisasi sensor mandiri ini berlangsung di mana-mana. Nah tentu semuanya ini seperti Anda sinyalemen tadi, ada duit, ada proyek, ada apa dan sebagainya, ini anggaran dari negara, dari pemerintah. Nah cuma yang saya lihat satu ya, sosialisasi tentang sensor mandiri ini juga begitu-begitu aja. Yang saya pernah datengin misalnya ya, mereka menyelenggarakan itu ya, terus presentasi ya, lalu bawa sensor berdasarkan undang-undang akan melakukan begini, lalu mereka mengundang anak sekolah ditambah tenaga-tenaga sensor lingkungan mereka sendiri ya kan, dan sebagainya, dan itu berlangsung bertahun-tahun seperti itu. Bahkan untuk narasumbernya juga itu aja ya kan, makanya saya bilang bukan, artinya begini, makanya cocok kalau pakai bahwa sensor mandiri kemudian ini digalakkan dengan program yang menggunakan simbol badak Jawa ini, berarti kan ada sesuatu yang tidak berjalan di dalam pendidikan itu. Jadi anak-anak itu kan mestinya kan semua berangkat dari rumah, berangkat dari sekolah. Berarti dengan adanya program ini berarti bahwa sekarang disinyalir anak-anak itu banyak menonton, tidak lagi peduli tentang klasifikasi usia, kan begitu. Tadi saya bilang berpikirnya kita positif aja. Nah, ini saya sudah ada kerangkanya. Nah justru sensor mandiri ini menurut saya adalah satu program yang sia-sia gitu kalau saya mau ringkes nih ya. Jadi artinya menurut Anda ini program yang buang-buang waktu, buang uang, sama dengan sia-sia gitu. Sehingga cocok kalau menggunakan apa tadi maskot badak. Karena kita pernah kenal ada yang namanya muka badak. Muka badak dulu. Nah, jadi itu konklusinya ya. Ya kan gitu. Ntar dulu ya. Nah, karena gini, konsep sensor mandiri ini tadi saya sendiri pernah ditanya itu sama orang Dikbud itu, Mas sebenarnya output dari sensor mandiri negara gua juga nggak tahu, confused juga gitu loh. Nah itu ya, jadi dan ini sudah berjalan lama sudah itu. Nah sehingga menurut saya ini adalah program yang menurut saya sia-sia, sehingga kalau sekarang dikembangkan menjadi ada badak segala itu tepat-tepat juga untuk menggambarkan diri LSF. Tapi substansi dari yang ingin saya sampaikan Bung Adi ya, jadi dulu itu sensor itu atau lembaganya gitu ya, itu kita harapkan menjadi bagian dari stakeholder perfilman ya, yang menjadi warga dari masyarakat perfilman. Maka kalau nggak salah dia juga menjadi anggota PPI dan sebagainya, untuk bersama-sama kita memikirkan secara sinergi penyelenggaraan perfilman nasional gitu ya. Sehingga dulu ada sosialisasi pengesoran itu ada dari dulu ya, ke masyarakat, bahkan ke daerah-daerah. Nah dulu itu dijadikan perekat berkomunikasi dengan stakeholder perfilman yang lain, sehingga ketika diskusi itu ada dari produser ikut bicara, dari sutradara ikut bicara, dari artis ikut bicara, bahkan dari budayawan, dan sebagainya. Belakangan ini kan itu berjalan eksklusif kayak satu arah, yaitu anggota sensor ya, karena merasa paling menguasai, paling memahami, paling mengerti, dan katanya berdasarkan undang-undang tadi, amanat undang-undang. Nah itu berjalan sendiri sehingga makin terpisah LSF ini dari artinya kalau mendengar apa yang Anda sampaikan ini, biarkanlah waktu yang menjawabnya. Ini sejauh mana capaiannya dan sejauh mana juga ketidakberhasilan gitu. Ya enggak juga, kalau saya sih malah begini, ini adalah program yang sia-sia. Ya itu tadi. Karena menjadi menjadi paradok gitu ya. Menjadi paradok karena kalau berhasil berarti harus membubarkan sensor. Kan gitu, padahal ya karena kalau orang semua sudah sadar diri, sadar bisa lembaga sensor nggak perlu. Sensornya buat apa? Padahal lembaga sensor perlu ini juga dong buat klasifikasinya, kan perlu dari sensor. Sudah sadar sendiri.
Loh iya, tapi Ini sih film yang untuk itu. tapi kalau tidak diberikan klasifikasi ini semua umur, ini 13 tahun ke atas, ini 17 tahun ke atas kan ya penontonnya juga bingung. Apain bingung? Om bisa nyensor sendiri kok. Oh gitu. Gimana? Oh ya udah. Dulu ya. Ini saya tambahin nih ya. Dulu Pak, duit itu dikasih begini Pak. Uang kertas dilarang menggandakan uang kertas ini dan sebagainya ya. Itu supaya masyarakat tahu bahwa Anda nggak boleh menggandakan uang. Sekarang nggak ada itu tulisan itu, ya kan? Semua orang sudah sadar Nah, gitu ya. tahu nggak? Itu namanya sadar bahwa uang itu tidak boleh digandakan dan dipalsukan. Sama kalau sadar sensor mandiri. Atau jangan-jangan ini proses untuk nantinya sensor ditiadakan. Iya, kita sih berharap begitu. Meskipun saya sih merasa sensor itu masih perlu, tetapi dengan konsep paradigma atau semacam posisi gitu ya, peran dan fungsi tupoksi yang sama-sama kita menyelenggarakan perfilman nasional itu untuk menuju pada capaian sesuai yang diamanatkan undang-undang. Itu yang sering film sebagai karya budaya itu. Gitu loh kira-kira.